Peringatan, animasi ini diangkat dari kisah nyata, tanpa bermaksud menyudutkan salah satu pihak. Semoga bisa diambil pelajaran, dan selamat menikmati. Loh, pintunya kok kebuka ya? Biasanya kan selalu terkunci rapat. Apa mungkin busuk lagi di dalam? Aku kok jadi penasaran ya. Isinya apaan sih ini kamar? Coba aku intip sebentar aja deh, mumpung lagi nggak ada orang yang lihat. Ya ampun, itu kan pocong. Kok bisa ada di pojokan rumah makan ini? Kisah ini dialami oleh Tia, perempuan paruh baya yang bekerja di sebuah kedai minuman yang ada di pinggir jalan. Alhamdulillah, dagangan hari ini laris manis. Dari pagi sampai sore, hampir nggak ada jeda. Pelanggan datang terus, tapi rasanya capek sih. Ya, meskipun begitu, tetap harus bersyukur lah. Rasanya juga puas banget lihat minuman habis satu persatu. Semoga bulan ini penjualannya bisa tembus target lebih tinggi dari biasanya. Dan mudah-mudahan si bos ngasih bonus lagi. Kan lumayan buat nambah tabungan, bisa bantu orang tua juga. Ya siapa tahu dengan kerja keras ini bos juga ngelihat usahaku. Loh, Tia, kok tumben jam segini udah pulang? Biasanya habis maghrib baru pulang. Iya Bu, hari ini penjualan Tia alhamdulillah sudah habis lebih cepat, jadi Tia bisa pulang lebih awal deh. Wah, syukur alhamdulillah, berarti rezekinya lancar. Iya Bu, semoga aja terus ramai gini jualannya. Oh iya, hari ini Ibu masak apa? Tia lapar banget nih. Ibu masak makanan kesukaanmu, sambal ayam goreng. Tadi kebetulan ayamnya bagus-bagus di pasar. Wah, enak banget Bu, pas banget Tia pulang lebih awal, bisa makan sambil nyantai. Iya, tapi jangan lupa cuci tangan dulu, terus nasinya di Magicom. Iya. Singkat cerita, beberapa bulan berlalu, jualan Tia pun mulai sepi dikarenakan banyaknya pesaing yang bermunculan dan peralihan tren pasar yang ikut berubah. Aduh, kok sepi banget ya hari ini? Orang-orang pada kemana sih? Dari pagi buka jam 10 sampai sekarang sore baru laku 2 cup. Rasanya bosan banget nungguin tapi nggak ada yang beli. Masa sudah hampir 2 bulan begini terus? Apa mungkin orang-orang udah bosan kali ya minum cappuccino terus? Apalagi sekarang makin banyak yang jual es di sekitar sini. Modelnya macam-macam lagi, rasanya juga variatif. Orang-orang pasti penasaran nyoba yang baru-baru. Kadang aku juga kepikiran, apa emang jualan cappuccino ini udah nggak bisa bersaing ya? Atau mungkin harus ada varian baru biar orang pada mau beli. Kalau gini terus, lama-lama kedai ini bisa tutup. Tia, gimana penjualan hari ini? Ada peningkatan nggak dari hari kemarin? Aduh Bu, jujur aja hari ini sepi banget Bu. Dari pagi jam 10 sampai sekarang cuma terjual 2 cup aja. Oh, saya sudah menduga. Akhir-akhir ini memang makin sulit. Kenapa ya Bu? Padahal dulunya rame banget. Ya karena persaingannya makin banyak. Modal jalan terus, tapi hasilnya makin merosot. Makanya hari ini saya datang mau ngobrol sama kamu Tia. Ngobrol masalah apa ya Bu? Begini, saya mau nawarin, kamu mau nggak kalau kedai ini kamu beli dan kamu teruskan jualannya di sini. Jadi kamu bukan lagi kerja sama saya, tapi usaha ini sudah milikmu sendiri. Hah? Beli kedai ini? Saya bingung harus jawab apa Bu. Tapi kenapa tiba-tiba Bu Laras mau jual kedai ini? Jujur saja, saya sudah nggak mampu lagi jalankan bisnis ini. Keuntungannya terus menurun. Beberapa cabang juga udah gulung tikar, jadi tinggal beberapa aja kedainya yang bertahan. Daripada saya pertahankan, tapi makin rugi, lebih baik saya lepas. Tapi kalau saya beli, takutnya saya nggak mampu Bu. Lagian saya juga masih baru di dunia F&B kayak gini. Terus saya nggak tahu uang saya cukup atau nggak buat beli kedai ini.
Makanya saya tanya dulu. Kalau kamu ada niat, pasti bisa cari jalan. Saya lebih senang kalau kedai ini diteruskan sama orang yang sudah terbiasa kerja di sini daripada sama orang lain yang belum tahu sama sekali. Saya pikir-pikir dulu deh Bu, soalnya keputusan ini besar banget buat saya. Jangan kelamaan mikir Tia, saya butuh keputusan cepat. Kalau kamu nggak mau, saya harus segera cari orang lain. Saya butuh waktu semalam buat mikir dan hitung-hitung dulu Bu. Oke, saya tunggu jawaban kamu besok ya. Saya harap kamu bisa ambil keputusan terbaik. Kalau kamu serius, kedai ini bisa jadi rezeki buat kamu. Baik Bu, besok akan saya kabari lagi. Bu, tadi pas Tia kerja, Bu Laras datang, bosnya Tia. Terus beliau ngomong sesuatu, Bu. Ngomong apa Tia? Kok kelihatannya serius banget? Katanya beliau nawarin Tia buat beli kedainya. Ngomongnya sih beliau udah nggak sanggup lagi jalanin usaha ini. Jadi beliau nawarin Tia untuk nerusin jualan es di sana. Nah itu dia Bu. Oh begitu. Terus kamu gimana? Mau nerima tawaran itu? Aku masih bingung banget. Di satu sisi aku kepikiran, siapa tahu kalau aku yang kelola jualannya bisa rame. Tapi di sisi lain aku takut gak sanggup. Aku pengen minta pendapat dari ibu dong. Kalau ibu sih nggak bisa mutusin. Semua balik lagi ke pilihanmu. Tapi ibu kasih tahu ya, buka usaha sendiri itu modalnya besar. Harus mikirin biaya sewa lapak, bahan baku, alat-alat, belum lagi biaya lainnya. Dan kalau jualan sepi, bisa-bisa malah rugi. Iya juga ya Bu, selama ini aja jualan sepi terus. Gimana kalau aku keluar modal gede, ujung-ujungnya malah buntung ntar. Aku rasa lebih baik aku nggak usah beli kedai itu dulu Bu. Kalau memang itu keputusanmu ya nggak apa-apa. Yang penting jangan terburu-buru. Semua ada waktunya. Kalau nanti rezeki kamu memang di usaha sendiri, pasti ada jalannya kok. Iya Bu, makasih ya udah kasih masukan. Kalau nggak ada ibu, aku pasti masih bingung. Sama-sama. Siang itu, suasana kedai cukup sepi dan belum ada satupun pelanggan yang beli. Namun tak lama kemudian, Bu Laras, sang pemilik kedai, datang menghampiri Tia yang sedang berjaga. Tia, saya datang lagi ke sini hari ini ingin menanyakan masalah yang kemarin yang sempat kita bicarakan. Apa kamu sudah memutuskan untuk membeli kedai ini dan meneruskan usaha minumannya? Sebelumnya saya minta maaf Bu Laras, saya sudah memikirkan matang-matang. Setelah saya hitung-hitung, ternyata biaya yang harus saya keluarkan itu cukup besar. Jujur saya merasa belum sanggup untuk mengambil resiko sebesar ini. Jadi saya memutuskan untuk tidak membeli kedai ini Bu. Oh ya udah kalau gitu, kalau memang kamu nggak mau nerusin usaha ini ya nggak apa-apa. Aku juga paham kok, memang tidak mudah memulai usaha sendiri, apalagi dengan modal yang besar. Sebenarnya saya juga merasa berat menolak karena saya sudah terbiasa kerja di sini. Tapi saya juga takut kalau nanti gagal, saya nggak ingin mengambil langkah yang salah Bu. Ibu ngerti ya, tapi ada hal yang harus aku sampaikan ke kamu. Hari ini akan menjadi hari terakhirmu bekerja di sini. Hah, hari terakhir? Apa kedainya mau ditutup, Bu? Iya, Ibu udah nggak sanggup lagi menjalankan bisnis ini. Beberapa bulan terakhir, penjualan terus menurun. Dan Ibu sudah coba bertahan, tapi ternyata memang sulit. Kalau memang kedai ini harus ditutup, saya hanya bisa menerima Bu. Ya walaupun sebenarnya sedih, tapi saya ikhlas Bu. Soalnya banyak kenangan juga. Aku minta maaf ya Tia, kalau selama ini Ibu ada salah sama kamu, baik dalam perkataan atau sikap sebagai atasan. Dan Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah setia bekerja di sini meski keadaannya semakin sulit. Nggak perlu minta maaf Bu, justru saya yang berterima kasih karena sudah diberi kesempatan kerja di sini. Saya jadi banyak belajar dari pengalaman selama di kedai ini Bu. Semoga kamu segera dapat pekerjaan baru yang lebih baik dari ini Tia. Ibu benar-benar mendoakan yang terbaik untukmu Tia. Amin. Terima kasih banyak Bu Laras. Semoga Bu Laras juga diberi kesehatan dan rezeki yang lebih baik setelah ini. Sejak saat itu, Tia menjadi pengangguran sampai beberapa bulan. Bosen juga nganggur di rumah gini. Badan juga rasanya sakit-sakit semua. Apa mungkin gara-gara kurang gerak ya? Aku harus nyari kerjaan lagi nih. Tapi nyari kerjaan kemana? Oh iya, aku coba telepon aja si Dewi. Dia kan sekarang lagi kerja di rumah makan. Ya, barangkali di tempat kerjaannya butuh karyawan.
Halo Wi, apa kabar? Lama banget kita nggak ngobrol. Alhamdulillah, baik Tia. Kamu sendiri gimana? Aku juga baik Wi. Aku mau nanya deh, di tempat kerjamu ada lowongan kerja nggak? Nyari lowongan kerja buat siapa Tia? Buat aku sendiri Wi, aku lagi butuh kerjaan. Loh, bukannya kamu udah kerja enak di kedai minuman itu? Aku sering lihat status WA-mu loh, sering dapat bonus bulanan gitu kan? Iya Wi, itu dulu. Sekarang aku udah nganggur hampir 2 bulan. Lah, kok bisa resign? Kenapa keluar dari kerjaan yang dulu? Bukan resign sih Wi tepatnya. Jadi aku terpaksa keluar soalnya kedainya udah bangkrut. Ya otomatis aku nggak ada kerjaan lagi. Oh gitu, pantesan. Kalau di tempat kerjaku sih emang lagi butuh karyawan, tapi yang dicari tuh cowok, bukan cewek. Coba tolong bilangin ke bos kamu Wi, siapa tahu aku bisa masuk kerja. Aku juga bisa kerja berat kok, meskipun pekerjaannya itu angkat-angkat. Ya udah, besok aku coba tanyain dulu ke bosku ya. Kalau ada kemungkinan, nanti aku kabarin lagi deh. Makasih banget Wi, jangan lupa kabarin ya kalau udah ada jawabannya. Siap, nanti aku update lagi kok. Semoga aja jadi rezeki kamu Tia. Iya, halo Wi, kamu lagi sibuk nggak Tia? Enggak kok, lagi nyantai aja ini. Ada apa emangnya Wi? Jadi gini, kemarin kan kamu tanya sama aku soal lowongan kerja di tempat kerjaku. Nah, tadi pagi aku udah sempat ngobrol sama bosku. Oh iya, terus gimana Wi? Bos kamu bilang apa? Ada lowongan nggak? Alhamdulillah ada Tia. Kata bosku, kalau memang niat kerja, langsung aja lamar ke rumah makan tempat aku kerja sekarang. Bos juga bilang, nggak usah ribet bawa lamaran sama datang langsung aja. Ya Allah, beneran Wi? Jadi aku boleh ngelamar kerja di sana? Iya beneran, bos aku tuh orangnya terbuka, apalagi katanya lagi butuh tambahan karyawan sekarang. Masya Allah, seneng banget dengernya Wi. Makasih banyak ya, udah mau bantuin aku nyari info lokernya. Aku bener-bener butuh kerjaan sekarang. Iya Tia, aku ngerti kok. Lagian aku juga pengen kalau kita bisa kerja bareng, pasti lebih asik. Bener banget Wi, kalau ada kamu kan aku jadi nggak terlalu canggung. Aku nanti coba siapin lamaran kerja deh. Kira-kira aku langsung ke bosnya atau gimana Wi? Kamu bawa lamaran aja, terus nanti aku bisa kenalin langsung ke bos. Biar bos tahu kalau kamu emang rekomendasi dari aku. Wah, makasih banget ya Wi, untung ada kamu. Kalau enggak, aku nggak tahu harus cari kerjaan kemana lagi. Jangan ngomong gitu ah, namanya juga teman lama. Kalau bisa bantu ya aku bantu. Yang penting kamu juga serius ya, jangan setengah-setengah kalau kerja. Insya Allah aku serius, aku bakal berusaha kerja sebaik mungkin kalau diterima nanti. Baguslah, oke kalau gitu besok kamu siapin lamarannya ya. Nanti kabarin aku kapan mau datang, biar aku bisa dampingin. Siap Wi, makasih banyak ya sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu, kenalkan ini teman saya, Tia, yang kemarin mau ngelamar kerja di sini. Selamat pagi juga. Oh, jadi kamu ya yang namanya Tia. Silakan duduk dulu. Saya mau tanya-tanya sedikit sebelum kita putuskan bisa kerja di sini atau enggak. Iya betul Bu, saya Tia. Terima kasih sudah memberi kesempatan untuk wawancara Bu. Tia, aku tinggal dulu ya Bu, saya permisi dulu, mau ke dapur. Oh ya, silakan. Baik, Tia. Pertama, saya mau tahu dulu, pendidikan terakhir kamu apa ya? Kalau untuk pendidikan terakhir, saya hanya sampai SMA saja Bu. Oh, lalu pengalaman kerja kamu sebelumnya bagaimana? Pernah kerja di bidang rumah makan atau sejenisnya enggak? Iya Bu, saya sebelumnya pernah kerja di sebuah rumah makan sekitar 1 tahun lebih. Setelah itu, saya juga sempat kerja di kedai minuman selama beberapa bulan. Oh, begitu. Kalau boleh tahu, kenapa kamu berhenti dari 2 tempat kerja sebelumnya? Apakah ada masalah? Tidak ada masalah Bu, di tempat kerja yang pertama, saya berhenti karena kontrak kerja saya sudah habis dan memang tidak diperpanjang lagi oleh pihak rumah makan. Nah, kalau di tempat kerja yang kedua, kedai minuman tempat saya bekerja itu bangkrut Bu, jadi terpaksa tutup, makanya saya harus mencari pekerjaan baru. Saya paham. Jadi bukan karena kamu tidak betah ya, tapi memang karena kondisi dan kontrak kerjanya yang sudah habis.
Baiklah, kalau begitu saya jelaskan dulu ya. Di sini gaji karyawan per bulan itu 1.200.000. Kira-kira apakah kamu keberatan dengan jumlah segitu? Tidak, Bu. Saya tidak keberatan. Bagi saya yang penting bisa bekerja dengan baik dan menambah pengalaman, terus punya penghasilan tetap. Bagus kalau memang kamu nggak keberatan, tapi ya memang segini gajinya nggak terlalu besar. Cuma kalau kerja kamu bagus, ada kemungkinan nanti bisa saya naikkan. Dan setelah saya pertimbangkan pengalaman kamu yang sudah pernah di rumah makan juga, saya rasa kamu cocok kerja di sini. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu atas kepercayaannya. Sekarang saya mau tanya, kamu siap kerja mulai kapan? Karena kondisi rumah makan juga lagi butuh tambahan tenaga. Saya siap kerja kapan saja Bu. Kalau bisa malah mulai besok juga nggak apa-apa Bu. Ya sudah, kalau memang udah siap, berarti mulai besok kamu bisa langsung kerja di sini. Nanti kamu diarahkan sama karyawan yang lain supaya kamu cepat beradaptasi. Baik Bu, saya siap kerja besok. Sekali lagi terima kasih sudah menerima saya di sini. Sama-sama, Tia. Saya harap kamu betah kerja di sini dan bisa bekerja dengan sungguh-sungguh. Insya Allah Bu, saya akan berusaha sebaik mungkin. Tia, baru pulang. Habis dari mana? Iya Bu, aku baru aja pulang. Tadi habis pergi interview kerja Bu. Interview kerja. Serius kamu? Nah terus gimana hasilnya? Alhamdulillah Bu, aku langsung diterima kerja. Barusan bosnya bilang aku bisa mulai besok kerjanya. Masya Allah, beneran Tia. Ibu seneng banget dengarnya. Akhirnya kamu dapat kerjaan juga. Tapi emangnya kamu kerja di mana? Aku keterima kerja jadi pelayan di rumah makan Bu. Tempatnya sih lumayan rame dan katanya memang terkenal enak masakannya. Ya Alhamdulillah. Yang penting bisa dapat penghasilan tetap tiap bulan. Nah terus kamu dapat info lowongannya dari mana? Itu Bu, kemarin aku sempat teleponan sama Dewi, teman sekolahku dulu. Dia kan udah kerja duluan di rumah makan itu. Terus dia bilang bosnya lagi cari karyawan tambahan. Dari situlah aku disuruh coba melamar. Oh begitu. Ya syukurlah. Jadi besok kamu udah mulai kerja ya? Iya Bu, besok pagi aku udah disuruh masuk. Katanya emang lagi butuh karyawan yang siap kerja. Bagus deh, berarti mereka percaya sama kamu. Nanti malam kamu istirahat yang cukup, biar besok nggak telat masuk kerjanya. Iya Bu, aku juga seneng banget, rasanya lega. Akhirnya aku ada kerjaan lagi. Doain Tia ya Bu, semoga Tia bisa betah dan bisa kerja lama di sana. Pasti Tia, Ibu selalu doain yang terbaik buat kamu. Semoga kerjaan ini jadi jalan rezeki dan keberkahan buat kamu. Makasih ya Bu, aku bakal kerja sungguh-sungguh. Keesokan harinya, Tia akhirnya bekerja di rumah makan tersebut bersama temannya, Dewi, dan suasana rumah makan selalu ramai pelanggan. Wih, aku boleh nanya sesuatu nggak? Ya boleh, nanya apa emangnya Tia? Aku perhatiin dari tadi rame banget ya, pembeli datang terus. Apa tiap hari warung ini selalu rame seperti ini? Iya, hampir setiap hari begini. Rumah makan ini memang terkenal banget di daerah sini. Banyak orang yang sengaja mampir, soalnya katanya sambal di warung ini tuh khas banget dan beda dari yang lain. Pedesnya itu pas gitu, makanya nggak heran kalau tiap hari selalu rame pelanggan. Oh gitu toh, pantas aja rame. Iya, bahkan ada pelanggan yang jauh-jauh ke sini cuma buat makan sambal ayam gorengnya. Oh ya Wi, aku juga penasaran deh. Itu tuh kamar yang di tengah, kok pintunya dikunci terus ya? Emang isinya apaan sih? Oh, kamar itu ya. Aku juga kurang tahu banyak ya. Selama kerja di sini nggak ada karyawan yang boleh masuk ke ruangan itu. Katanya sih cuma Bu Sukma sendiri yang boleh masuk. Cuma Bu Sukma aja. Kok jadi tambah penasaran aku? Sebenarnya itu kamar apa? Aku juga nggak tahu pasti. Yang jelas setiap hari Jumat Bu Sukma pasti masuk ke situ. Biasanya dia bawa kunci sendiri, terus masuk sendirian deh. Nggak ada yang berani nanya lebih jauh. Kita kan cuma kerja. Jadi ya udah nurut aja. Oh gitu ya. Jangan-jangan ada sesuatu di dalam situ. Nggak tahu juga
Tia. Jangan nebak yang aneh-aneh dulu lah. Tapi emang iya sih, semua orang di sini pada bertanya-tanya juga. Cuma ya nggak ada yang berani kepo lebih jauh. Lagian Bu Sukma orangnya juga baik. Jadi ya kita juga nggak mau bikin masalah. Iya juga sih. Tapi sumpah bikin aku penasaran banget, Wi. Ya udah, kalau memang penasaran disimpan aja dulu. Jangan sampai Bu Sukma tahu kalau kamu suka nanya-nanya soal kamar itu. Bisa-bisa nanti kamu malah dimarahin loh. Iya deh, aku ngerti. Cuma rasanya pengen tahu aja gitu. Sama Tia, aku juga pengen tahu. Tapi ya sudahlah, yang penting kita bisa kerja lancar di sini. Akhirnya selesai juga kerjaan. Tinggal waktunya pulang dan istirahat. Tia, sebelum kamu pulang, bawa aja makanan yang masih sisa ke rumah. Sayang kalau dibuang. Loh, emangnya boleh ya Bu? Saya kan masih karyawan baru di sini. Takutnya nanti nggak enak kalau langsung saya bawa pulang. Boleh, malah memang sudah biasa begitu di sini. Karyawan lain juga kalau ada makanan sisa, pasti dibawa pulang. Daripada membazir, mending dimanfaatkan. Kan lumayan buat makan keluarga kamu di rumah nanti. Oh gitu ya Bu. Saya kira nggak boleh. Takutnya aturan di sini ketat. Soalnya kan saya baru kerja. Jadi masih bingung sama kebiasaan di tempat ini. Tenang aja, Tia. Di sini saya anggap karyawan itu sebagai keluarga sendiri. Kalau ada rezeki lebih, ya saya bagi-bagi. Kamu nggak usah sungkan. Justru saya seneng kalau makanan ini bisa bermanfaat buat orang di rumah kamu. Makasih banyak ya Bu. Jujur saja, saya seneng banget kerja di sini. Ibu saya pasti juga seneng kalau tahu saya boleh bawa makanan pulang. Ya sudah, bungkus saja. Pilih makanan yang bagus, terus taruh di wadah. Jangan sungkan-sungkan. Nanti kalau karyawan lain lihat pun biasa aja kok. Soalnya mereka juga begitu. Iya Bu, makasih. Saya benar-benar nggak nyangka. Saya jadi sungkan sendiri Bu. Nggak usah sungkan-sungkan. Yang penting, kalau kamu betah kerja di sini, saya juga senang. Anggap aja ini rumah kedua kamu. Jadi jangan ragu-ragu ya. Iya Bu, sekali lagi terima kasih. Saya mau beres-beres pulang dulu Bu. Oh gitu. Ya udah nanti pulangnya hati-hati. Singkat cerita, malam harinya adik Tia bernama Reno pulang ke rumah sehabis nongkrong. Ini apaan? Kok tumben ada kantong kresek di sini? Wah, kayaknya makanan nih. Ayam goreng sama sambel. Kebetulan banget. Habis pulang nongkrong kok rasanya roncongan nih perut. Aku makan aja deh. Reno, kok masih tiduran aja? Udah siang loh. Apa kamu nggak sekolah hari ini? Enggak Bu, aku lagi sakit, badanku panas, terus kepala pusing. Jadi aku izin gak masuk sekolah dulu Bu. Sakit lagi? Jangan-jangan ini gara-gara kamu sering pulang larut malam belakangan ini. Ibu kan sudah bilang berkali-kali, jangan terlalu sering keluar malam. Akhirnya gini kan, jatuh sakit. Ya bukan karena itu Bu, ini mungkin cuma demam biasa, terus gara-gara kecapean aja. Dan bukan berarti karena aku sering pulang malam, terus sakit. Kamu tuh dinasihatin orang tua, selalu aja ada alasannya. Ibu ini khawatir, kamu itu masih sekolah. Masa pulangnya malam terus, nongkrong sampai larut malam? Tuh ngapain aja sih? Sekarang jatuh sakit, siapa yang repot? Kamu juga kan? Aku ngerti kok Bu, tapi ini cuma demam biasa, nggak apa-apa. Paling besok juga sembuh. Panas gini kok, dibilang nggak apa-apa. Kamu jangan ngeyel. Ayo kita ke rumah sakit sekarang, biar dicek dokter. Jangan sampai sakitmu tambah parah. Nggak usah Bu, nggak usah. Aku nggak mau ke rumah sakit, minum obat warung aja cukup. Biasanya kalau aku demam gini, besok juga udah mendingan. Reno, kamu tuh jangan ngeremehin. Banyak orang yang awalnya bilang cuma demam, ternyata malah lebih parah. Ibu nggak mau hal itu kejadian sama kamu. Iya Bu, aku janji kalau nanti malam panasnya nggak turun-turun atau malah tambah parah, ya udah nggak apa-apa kalau mau dibawa ke rumah sakit. Tapi untuk sekarang aku pengen istirahat aja dulu Bu, badanku lemes banget rasanya. Tia, kamu baru pulang ya? Kok kelihatannya capek banget? Oh ya Tia, Ibu mau tanya dulu, kamu ada uang nggak? Sekitar 500.000.
500.000. Waduh, sekarang dia belum ada uang sama sekali, Bu. Ibu kan tahu sendiri, dia kan baru masuk kerja, belum gajian juga. Emangnya buat apa ya, Bu, uang segitu? Itu uangnya mau ibu pakai buat bawa adikmu ke rumah sakit. Dari tadi pagi dia panas tinggi terus, ditambah muntah-muntah. Ibu khawatir dia kalau dibiarkan malah makin parah. Hah? Adik sakit? Kok dia baru dikasih tahu? Iya, kemarin dia sehat-sehat aja. Terus paginya panas, sore ini ditambah sering muntah-muntah. Ibu pikir mungkin gara-gara dia sering keluar malam sama teman-temannya. Makanya badannya jadi nggak kuat, kecapean terus gampang jatuh sakit. Astaga, dibilangin bandel sih. Padahal udah sering dia bilang, jangan kebanyakan keluar malam. Kasihan kalau akhirnya jadi sakit gini. Nah terus, kondisinya sekarang gimana? Masih bisa diajak ngobrol? Masih bisa, tapi lemes banget gitu. Tiduran aja di kamar. Panasnya juga tinggi. Ibu takut kalau cuma dikompres doang, nggak cukup. Kalau gitu, jangan ditunda, Bu. Kita memang harus segera bawa ke rumah sakit. Dia memang nggak ada uang sekarang. Tapi dia coba usahain. Besok pagi, dia bakal coba ngomong sama bos. Siapa tahu bisa pinjam dulu uang gaji di muka. Yang penting adik bisa cepat ditangani. Tapi dia, kamu kan baru kerja. Masa udah harus mau pinjam uang segala ke bos kamu? Emangnya boleh ya? Ya nggak ada pilihan lain, Bu. Dia kerja juga kan buat bantu keluarga. Kalau adik sakit, dia juga nggak bisa diem aja. Urusan nanti dia bayar lagi ke bos, itu belakangan. Yang penting sekarang adik bisa sembuh dulu. Makasih banyak ya Tia, Ibu senang kamu mau bantuin adik kamu. Mudah-mudahan besok bos kamu baik hati dan bisa mengerti keadaan kita. Amin, Bu. Ibu tenang aja. Besok dia coba. Malam ini kita jaga adik dulu ya. Kalau keadaan tambah parah, kita langsung bawa dia ke rumah sakit pakai apa adanya dulu. Permisi, Bu Sukma. Boleh saya bicara sebentar? Oh iya Tia, ada apa ya? Kok kelihatannya kamu serius banget? Iya, Bu. Sebenarnya saya agak sungkan ngomong ini, tapi saya benar-benar lagi butuh bantuan. Saya mau pinjam uang dulu, Bu. Pinjam uang? Kamu butuh berapa emangnya? Saya butuh sekitar 500.000, Bu. Soalnya adik saya sakit dan harus dibawa berobat ke rumah sakit. Jujur, saya lagi nggak pegang uang sama sekali karena baru masuk kerja. Oh begitu, jadi ini untuk biaya berobat adikmu ya? Saya turut prihatin ya. Ya nggak apa-apa sih kalau kamu mau pinjam, tapi kamu bayarnya kapan? Iya, Bu, bener. Saya janji begitu gajian langsung saya kembalikan. Mohon maaf banget, Bu, harus ngerepotin. Tapi saya benar-benar lagi kepepet sekarang. Nggak apa-apa kok Tia, saya mengerti kok. Apalagi kalau untuk keluarga yang sakit. Saya tahu kamu baru kerja di sini dan pasti belum ada tabungan. Jadi gini aja, nanti pas kamu pulang kerja, saya kasih uangnya ya, 500.000 sesuai yang kamu butuhkan. Beneran, Bu? Aduh, terima kasih banyak ya, Bu. Saya benar-benar berterima kasih atas kebaikan Ibu. Saya janji akan balikin uangnya setelah saya dapat gaji pertama, Bu. Iya, nggak apa-apa Tia. Jangan terlalu dipikirin soal uangnya dulu. Yang penting sekarang adikmu bisa segera berobat. Kesehatan keluarga itu lebih penting. Kamu tenang aja, kerja dengan baik di sini. Urusan pinjaman uang nggak usah dipikirin lagi. Iya, Bu. Makasih banyak ya, Bu. Semoga Allah membalas kebaikan Ibu. Iya Tia, sama-sama. Kamu juga jangan terlalu stres. Setelah saya kerja nanti langsung pulang aja, bawa uangnya biar bisa segera dipakai buat adikmu. Dan saya doakan semoga adikmu cepat sembuh. Amin. Makasih atas doanya, Bu. Singkat cerita, setelah mendapatkan pinjaman uang, adik Tia akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Dok, bagaimana keadaan anak saya? Soalnya tadi sempat muntah-muntah dan saya khawatir banget dok. Makanya saya bawa ke sini. Apakah ada penyakit yang serius dok? Ibu jangan khawatir ya, saya sudah periksa anak ibu, hasilnya bagus dan tidak ada tanda penyakit serius, juga nggak ada infeksi atau masalah yang lain. Jadi bisa dibilang anak ibu dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah, saya sempat takut dok. Soalnya Reno kelihatan lemas sekali di rumah. Itu wajar kok Bu, tapi setelah pemeriksaan kemungkinan besar Reno hanya kecapean saja. Bisa jadi karena aktivitasnya terlalu padat atau istirahatnya kurang. Oh begitu ya dok. Memang Reno akhir-akhir ini sering pulang malam. Kadang susah diingetin untuk nggak begadang. Jadi mungkin itu kali ya dok penyebabnya. Ya mungkin itu juga bisa jadi penyebabnya Bu,
Anak seusia Reno masih butuh cukup istirahat agar tubuhnya tetap fit. Kalau sering keluar malam dan tidur larut, daya tahan tubuhnya bisa menurun sehingga mudah sakit dan merasa lelah. Lalu bagaimana baiknya, Dok? Untuk saat ini, saya tidak perlu memberikan obat-obatan khusus karena tidak ada penyakit yang perlu diobati. Saya hanya resepkan vitamin untuk membantu menambah stamina tubuhnya. Yang terpenting sekarang adalah Reno harus cukup istirahat dan mengatur pola hidupnya lebih sehat. Baik, Dok. Jadi cukup vitamin dan istirahat saja ya, Dok? Betul, Bu. Jangan lupa juga ingatkan Reno supaya jangan terlalu sering keluar malam. Kalau bisa kurangi aktivitas yang tidak penting di luar rumah. Dengan begitu, badannya akan lebih cepat pulih. Terima kasih, Dok, atas penjelasannya. Saya jadi lebih tenang sekarang. Sama-sama, Bu. Kalau nanti dalam beberapa hari Reno masih merasa tidak enak badan, Ibu bisa bawa lagi ke sini untuk diperiksa lebih lanjut. Insya Allah, Dok. Di hari yang lain, dia bekerja di rumah makan tersebut seperti biasa dan selalu membawa sisa makanan untuk dibawa pulang. Sementara di sisi lain, adik Tia, Reno, kondisinya semakin memburuk sehingga ibu Tia mulai curiga dengan penyakit anaknya. Akhirnya ibu Tia berinisiatif pergi ke rumah seorang kiai untuk mencari solusi. Assalamualaikum, Abah Hasan. Waalaikumsalam. Saya datang ke sini mau minta tolong. Anak saya ini sudah beberapa hari ke belakang sakit terus, tapi kok nggak sembuh-sembuh juga. Saya sudah bawa ke rumah sakit, bahkan sudah periksa, kata dokternya malah tidak ada penyakitnya. Saya jadi bingung, Bah. Jadi, kamu sakit sudah berapa lama, Nak? Sudah 5 hari, Bah. Badan saya rasanya lemas, terus kepala pusing, kadang perut juga mual-mual. Coba Abah tanya ya, emangnya kamu habis makan apa sebelum sakit ini? Seingat saya sih, saya nggak makan apa-apa, Bah. Paling cuma makan makanan di rumah, Bah. Coba diingat baik-baik, kamu habis makan apa? Penyakit seperti ini biasanya ada penyebabnya. Tidak mungkin kalau tidak ada makanan yang masuk ke tubuhmu. Tapi saya benar-benar nggak makan apapun yang aneh-aneh, Bah. Palingan saya cuma makan makanan dari Mbak Tia. Itu pun makanan biasa kok, nasi sama ayam sambal. Nah, itu dia. Kadang yang terlihat biasa saja justru bisa menjadi penyebabnya. Bisa jadi karena makanan itu tubuhmu jadi begini. Masya Allah, jadi maksud Abah, anak saya ini sakit gara-gara makanan yang dikasih orang. Betul, Bu. Ingat pesan saya baik-baik. Mulai sekarang, jangan biarkan Reno menerima atau memakan makanan dari orang lain, termasuk dari keluarga sendiri sekalipun. Soalnya kita tidak tahu isi hati orang, dan tidak semua pemberian itu baik. Jadi, saya nggak boleh makan apapun yang dikasih orang, Bah? Iya, makanlah hanya dari rumah sendiri, dari masakan ibumu sendiri. Insya Allah itu lebih aman. Apa sudah sering lihat kejadian seperti ini? Banyak yang sakit tanpa sebab yang jelas, ternyata sumbernya dari makanan yang diterima. Ya Allah, saya benar-benar tidak ada pikiran ke arah sana. Saya kira sakit biasa. Baiklah, Bah. Mulai sekarang, saya akan jaga Reno dan gak akan membiarkan dia sembarangan makan makanan lagi. Bagus, jaga betul-betul anakmu. Nanti Abah juga akan doakan Reno semoga lekas pulih dan sehat kembali. Terima kasih, Pak, atas nasihatnya. Saya akan hati-hati mulai sekarang. Sama-sama. Ingat, penyakit itu ada banyak sebabnya. Tapi ikhtiar kita harus tepat. Jangan anggap remeh hal kecil seperti makanan. Itu bisa jadi penyebabnya. Bu, aku pulang bawa makanan nih dari rumah makan tempat Tia kerja. Lumayan buat Reno makan nanti, biar gak usah masak lagi, Bu. Tunggu dulu, Tia. Makanan itu jangan dulu dikasih ke Reno. Loh, kenapa, Bu? Reno kan lagi sakit. Justru bagus dong kalau makan makanan yang bergizi, biar nafsu makannya balik. Kenapa kok ditolak malahan? Bukan begitu maksud itu. Tadi siang, Ibu kan baru pulang dari rumah Abah Hasan. Itu tuh, kiai yang suka ngobatin penyakit non-medis. Kamu tahu kan? Iya, aku tahu. Jadi, apa kata Abah Hasan tentang Reno? Kata Abah Hasan, penyakit Reno ini bukan penyakit biasa. Kalau dari dokter, memang hasilnya sehat. Tapi nyatanya, kondisi Reno terus-terusan melemah. Beliau juga bilang, untuk sementara, Reno jangan makan makanan dari luar, apalagi yang bukan masakan dari ibu sendiri. Maksudnya, makanan yang aku bawa juga nggak boleh dimakan, Bu, sama Reno. Padahal, ini kan aku yang bawain dari tempat kerjaku.
Iya, Tia, termasuk makanan yang kamu bawa. Kata Abah Hasan, penyakit Reno biasanya datang dari makanan pemberian orang lain, meskipun dari keluarga sendiri. Jadi untuk sementara waktu, Reno hanya boleh makan makanan dari masakan ibu yang dibuat di rumah. Itu untuk menjaga supaya penyakitnya nggak tambah parah. Oh, begitu. Ibu sama sekali nggak bermaksud untuk tidak menghargai pemberianmu, Tia. Justru ibu senang kamu perhatian sama adikmu. Tapi demi kebaikan Reno, kita harus ikuti saran Abah Hasan dulu. Ya, mudah-mudahan dengan cara ini Reno bisa cepat sembuh. Iya Bu, Tia mengerti sekarang. Kalau begitu makanan ini nggak usah buat Reno. Kamu makan sendiri aja juga nggak apa-apa, Tia. Ibu yakin kamu pasti lapar dan capek karena seharian kerja. Iya Bu, biar aku bawa aja ke kamar. Nanti aku makan sendiri, biar nggak mubazir. Sayang kan kalau mubazir. Loh, pintunya kok kebuka ya? Biasanya kan selalu terkunci rapat. Apa mungkin busuk lagi di dalam? Aku kok jadi penasaran ya, isinya apaan sih ini kamar? Coba aku intip sebentar aja deh, mumpung lagi nggak ada orang yang lihat. Astaga, itu apaan? Kembang 7 rupa, kemenyan, ayam bakar, sama kopi hitam. Jangan-jangan ini sesajen. Apa aku nggak salah lihat ini? Jangan-jangan ayam bakar yang biasa aku makan tiap hari Jumat itu asalnya dari sini. Ya ampun, jadi selama ini aku makan apa? Aduh, bisa gawat ini. Bisa-bisa aku ikut kena dampaknya. Kok jantungku deg-degan gini? Aku harus cepat pergi dari sini. Jangan sampai aku kelamaan berdiri di depan kamar ini. Kalau sampai ketahuan, bisa-bisa malah aku yang celaka. Tia, kok wajahmu murung gitu? Ada apa? Nggak apa-apa kok Bu, dia lagi capek aja. Tapi ada sesuatu yang bikin dia kepikiran banget dari tempat kerja. Loh, ada apa emangnya, Tia? Coba ceritain ke ibu. Jadi gini Bu, tadi waktu aku lagi mau nganterin makanan ke pelanggan, aku nggak sengaja lihat salah satu kamar di tempat kerjaku itu kebuka Bu. Biasanya kamar itu selalu dikunci, tapi nggak tahu kenapa tadi pintunya agak kebuka. Karena penasaran, aku intip sebentar. Dan tahu nggak Bu, isinya apa? Aku ngeliat di kamar itu, di dalamnya ada sesajen Bu. Sesajen? Maksud kamu sesajen yang kayak gimana? Iya Bu, di dalamnya ada kembang 7 rupa, ada kemenyan, sama daging ayam bakar, dan ada kopi hitam juga Bu. Ya ampun, jangan-jangan rumah makan tempat kamu kerja itu pakai pesugihan, Tia. Aku juga kepikiran gitu sih Bu, soalnya aku sering heran, rumah makan itu hampir nggak pernah sepi. Padahal menurut dia sih, rasa makanannya standar, kayak rumah makan lainnya. Tapi orang-orang pada rela antri panjang. Dan sekarang setelah ngeliat itu, aku jadi makin curiga Bu. Kalau betul mereka pakai begituan, itu bahaya banget. Bisa-bisa kita ikut kena musibah. Saran ibu sih, kalau bisa kamu cari kerjaan yang lain aja, Tia. Tapi Bu, aku kan baru aja kerja di sana. Nanti aku nggak dapat uang lagi. Padahal kita masih butuh biaya buat adik. Ibu ngerti keadaan kita, tapi kesehatan, keselamatan, dan kebersihan rezeki itu lebih penting, Tia. Kamu ngerti kan maksud ibu? Iya Bu, dia ngerti. Tapi aku juga bingung harus gimana Bu. Gini aja, besok kamu coba mampir ke rumah bibikmu. Bibikmu kan lebih paham soal beginian. Dia juga sering berkunjung ke orang-orang pinter. Ya siapa tahu bibikmu bisa kasih petunjuk harus bagaimana. Bener juga sih Bu, Bibi pasti lebih ngerti soal begituan. Aku bakal cerita sama beliau besok. Ya dicoba aja ke sana. Barangkali bibikmu bisa bantu masalah ini. Iya Bu, besok aku langsung ke rumah Bibi. Ya mudah-mudahan aja ada jalan keluarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tia, kok tumben main ke rumah Bibi pagi-pagi gini? Ada apa emangnya Tia? Iya Bi, sebenarnya dia mau cerita sesuatu. Dia juga bingung, tapi rasanya agak aneh. Loh, cerita aja, jangan dipendam sendiri. Emangnya apa yang kamu alami?
Kemarin, waktu dia lagi nganterin makanan di rumah makan tempat dia kerja, nggak sengaja lihat salah satu kamar yang tadinya dia kira itu cuma gudang biasa. Tapi pas pintunya kebuka sedikit, dia penasaran. Terus dia intip deh. Ternyata di dalamnya ada sesajen, Bi. Ada kembang 7 rupa, kemenyan, sama daging ayam bakar di atas piring, Bi. Sesajen di rumah makan tempat kamu kerja. Iya, Bi. Dia langsung merinding sejak lihat itu. Dia kepikiran terus, takut hal-hal kayak gitu bisa berdampak buruk ke dia. Soalnya dia juga sering ikut makan di sana kan, karena dikasih sama bosnya. Oh, wajar kalau kamu khawatir. Tapi kalau memang benar-benar mereka pakai hal-hal begituan, biasanya ada niat tertentu. Dan orang yang ada di sekitarnya bisa ikut kena dampaknya, apalagi karyawannya. Makanya itu, dia bingung, Bi. Dia harus gimana nih? Begini aja, Tia. Bibi kenal seseorang di Majalengka. Dia orangnya memang paham soal hal-hal gaib dan banyak yang datang minta pertolongan ke dia. Kita pergi ke sana aja sekarang, biar kamu bisa dapat penjelasan langsung. Sekarang juga, Bi. Tapi nanti sore dia harus masuk kerja. Jam 3 dia udah harus berangkat. Tenang aja, Majalengkanya nggak jauh kok dari sini. Paling cuma 1 jam perjalanan. Kalau kita berangkat sekarang, mungkin masih keburu sebelum kamu kerja. Jadi nggak usah takut telat. Tapi, Bi, apa nggak terlalu mendadak ya? Dia juga agak sungkan. Takutnya malah merepotkan Bibi. Nggak usah sungkan-sungkan. Ini demi kebaikan kamu juga. Kalau kamu biarin, nanti pikiranmu nggak tenang terus. Lagi pula, Bibi juga nggak pengen sampai kamu kenapa-kenapa selama kerja di sana. Makanya jangan ditunda-tunda. Lebih baik kita berangkat sekarang. Iya juga sih, Bi. Kalau gitu, baiklah dia ikut. Soalnya dia juga nggak mau kejadian kemarin terus kepikiran sampai kebawa mimpi. Nah, gitu dong. Ya udah, Bibi siap-siap sekarang. Bibi mau ambil kunci motor dulu ya, biar kita bisa cepat berangkat. Makasih ya, Bi. Tia jadi agak tenang sekarang. Sama-sama, Tia. Yang penting jangan banyak mikir lagi. Nanti kita tanyakan langsung sama orang yang ngerti, biar jelas semuanya. Saat itu, Tia dan bibinya pergi ke rumah Mbah Suryo dengan menempuh jarak 1 jam perjalanan. Ada urusan apa kalian kemari? Ini, Mbah, saya datang sama ponakan saya, namanya Tia. Saya memang sengaja ngajak dia ke sini karena ada sesuatu yang ingin saya ceritakan, Mbah. Oh, silahkan. Memangnya mau cerita apa? Jadi begini, Mbah, keponakan saya ini akhir-akhir ini sering merasa nggak tenang dan diganggu di tempat kerjanya. Kadang sampai kepikiran terus di rumah. Jadi saya khawatir, makanya saya ajak ke sini. Coba kamu ceritakan langsung. Kamu merasa diganggu seperti apa? Sebenarnya bukan diganggu sih, Mbah, tapi lebih ke arah aneh aja gitu, Mbah. Soalnya waktu itu saya nggak sengaja lihat di salah satu kamar di tempat kerja saya ada sesajen, Mbah. Sesajen? Iya, Mbah, ada kembang 7 rupa, ada kopi, terus ada ayam bakar juga, Mbah. Saya kaget lihatnya, Mbah. Soalnya kamar itu jarang dibuka, dan waktu itu saya nggak sengaja lihat. Saya jadi langsung merinding, Mbah. Kalau memang begitu, berarti ada indikasi di tempat kerjamu itu melakukan pesugihan. Pesugihan? Maksudnya mereka sengaja naruh sesajen itu buat usaha mereka, Mbah? Biasanya begitu. Orang yang mencari jalan pintas untuk melariskan usaha kadang memilih jalan seperti itu. Sesajen seperti yang kamu ceritakan tadi sering dipakai sebagian orang untuk ritual pesugihan. Terus saya harus gimana, Mbah? Saya kan kerja di sana. Apa saya bisa kena dampaknya? Tenang dulu, jangan panik. Yang penting kamu jangan sampai ketakutan berlebihan. Kalau kamu terlalu takut, justru itu bisa membuat energi mereka lebih mudah masuk ke dirimu. Jadi tetap tenang. Tapi, Mbah, saya benar-benar khawatir, takut kalau nanti ada hal buruk yang menimpa saya. Begini saja, nanti saya kasih kamu 1 botol air, terus sesampainya di rumah, air itu kamu minum sebagian, dan sebagiannya lagi kamu pakai untuk cuci muka. Oh gitu, baik, Mbah, nanti akan saya lakukan. Kalian tunggu di sini sebentar ya, saya mau ambilkan airnya. Ini airnya, jangan lupa diminum sama cuci muka pas nyampe rumah. Baik, Mbah, terima kasih banyak atas arahannya. Terus untuk biayanya berapa ya, Mbah, kalau boleh tahu? Saya nggak minta bayaran, niat saya di sini hanya untuk membantu kamu. Sekali lagi, terima kasih sudah mau membantu keponakan saya, Mbah. Kalau gitu, kami pamit pulang dulu. Iya, hati-hati di jalan. Semoga kalian dijauhkan dari hal-hal yang buruk.
Ya ampun, itu kan pocong. Kok bisa ada di pojokan rumah makan ini? Apa aku nggak salah lihat ya? Itu cuma bayangan aja. Duh, aku nggak bisa teriak lagi. Posisinya rumah makan lagi rame. Tapi kenapa orang lain nggak ngeliat ya? Aneh. Dan kenapa aku sendiri yang melihat hal yang kayak gini? Apa ini gara-gara efek air yang dikasih sama Mbah Suryo? Aduh, pengen nyelesain masalah, malah ngeliat yang beginian. Aku pura-pura nggak tahu aja deh. Aku nggak boleh kelihatan panik, nanti malah dianggap aneh. Baru nyampe, Tia. Iya, Wi, baru aja datang. Kamu sakit ya, Tia? Kok wajahmu agak pucat gitu? Enggak kok, Wi. Mungkin kurang istirahat aja. Soalnya tadi aku habis dari Majalengka sama pipiku. Jadi agak capek. Oh, kirain kamu sakit. Soalnya kelihatannya kayak lemes gitu. Enggak, cuma capek aja. Nanti juga hilang sendiri kok. Ya udah deh, tapi kamu jangan maksain diri juga ya. Kalau benar-benar gak enak badan, bilang aja. Soalnya kerja di sini kan lumayan padat. Takutnya malah ngedrop nanti badanmu. Iya, makasih udah perhatian, Wi. Aku coba jalanin aja dulu. Semoga kuat. Baguslah kalau gitu. Oh ya, ini ada makanan yang harus dianterin ke pelanggan. Tolong kamu anterin ya. Siap. Meja yang mana, Wi? Meja yang dekat jendela itu loh. Mereka pesan 2 ayam bakar. Oke, aku antar sekarang ya. Hati-hati ya, Tia. Jangan sampai tumpah. Iya, Wi. Tenang aja. Aku akan hati-hati kok. Gak usah khawatir. Astaga, kenapa pocong ini ada di sini? Ya Allah, kok bisa dari tengah jalan sih? Aduh, gimana ini? Pesanan ini kan harus cepat aku antar ke meja pelanggan. Tapi, badanku tiba-tiba kaku. Rasanya kaki ini nggak bisa melangkah. Tia, jangan panik, Tia. Mungkin ini cuma hayalanku aja. Tapi, kenapa pocong itu menatap ke arahku terus? Ya Allah, lindungi aku. Semoga aku nggak kenapa-napa. Aku cuma mau lewat aja. Aku harus segera antarin makanan ini. Bu, ini makanannya jangan sampai dimakan ya, soalnya mau Tia buang nanti. Kalau mau dibuang, kenapa malah kamu bawa pulang makanan itu? Ya, karena tadi disuruh bawa pulang sama si bos. Dia juga nggak enak kalau langsung dibuang di sana. Nanti dikiranya dia nggak menghargai pemberian si bos. Oh, ya udah. Tapi sayang banget kalau cuma dibuang. Nah terus, gimana kerjaanmu di sana? Lancar? Lancar sih, Bu. Cuma ada yang aneh tadi. Aneh gimana maksudnya, Tia? Tadi dia lihat pocong, Bu, di rumah makan itu. Astagfirullah, pocong. Kamu yakin gak salah lihat, Tia? Yakin, Bu, dia lihat jelas banget. Bukan cuma sekali malah. Dia beberapa kali sering lihat sosok itu. Gak tahu kenapa, sejak dia diajak Pipi ke Majalengka kemarin, malah bisa melihat hal-hal yang aneh. Tapi, kamu gak kenapa-napa kan? Badan kamu aman, gak ada yang aneh kan? Dia baik-baik aja kok, Bu. Cuma ya itu, kadang suka merinding sendiri kalau lagi kerja atau lewat jalan sepi. Kayak ada yang ngikutin gitu. Kalau sudah begitu, banyak-banyak berdoa, Tia. Jangan sampai pikiranmu kosong. Iya, Bu. Dia juga berusaha tenang, meskipun kadang masih takut. Soalnya dia nggak tahu maksudnya apa dan kenapa dia sering melihat gituan. Tia, ada apa? Kenapa kamu teriak malam-malam gini? Bu, tadi di sini ada pocong, Bu. Pocongnya tiduran pas di samping aku, Bu. Jangan ngomong sembarangan kamu. Mana ada pocong di kamar? Itu palingan guling kamu yang kamu kira pocong. Kan sama-sama putihnya. Bukan guling kok, Bu. Dia benar-benar lihat jelas. Wajahnya itu hitam, kain kafannya kotor, dan tiduran di samping Tia tadi. Sumpah, dia nggak salah lihat kok, Bu. Udah Tia, jangan bikin ibu tambah merinding. Malam-malam gini kok ngomong begituan. Mungkin kamu halu. Ibu dari tadi di luar nggak dengar apa-apa kok, selain teriakanmu. Tapi dia beneran takut, Bu. Kalau cuma guling, masa dia bisa lihat jelas mukanya? Dia nggak halu kok, Bu. Jantung dia aja masih deg-degan sampai sekarang.
Ya sudah, mungkin kamu kecapean atau mimpi buruk. Kalau orang lagi ngantuk kan suka ngelihat bayangan macam-macam. Dia takut kalau dia balik lagi. Boleh nggak, Bu? Dia tidur sama Ibu malam ini. Ya udah, yuk ikut ibu ke kamar, tidur bareng ibu aja. Mbah, saya mau tanya, kenapa sejak saya pakai air dari Mbah malah jadi ngelihat pocong di rumah makan tempat saya kerja? Padahal tadinya saya nggak pernah lihat begituan, Mbah. Loh, justru bagus dong. Berarti mata batinmu kebuka. Jadi, kamu bisa tahu kalau bosmu itu memang ada hubungannya dengan pesugihan. Iya sih Mbah, saya ngerti. Tapi saya tuh nggak mau ngelihat hal-hal kayak gitu. Saya jadi nggak tenang, rasanya terganggu pas kerja. Kadang saya sampai nggak bisa fokus melayani pelanggan gara-gara kepikiran penampakan itu. Gampang itu. Kalau kamu nggak nyaman, ya nanti saya tutup lagi mata batinmu. Jadi, kamu nggak bakal lihat apa-apa lagi. Tapi Mbah, saya mau nanya jujur Mbah, apa benar pesugihan bos saya itu pakai tumbal? Kayak orang-orang bilang, biasanya ada korban gitu. Wah, kalau soal itu, saya nggak bisa ngomong pasti. Saya juga nggak tahu detailnya. Kamu kan yang kerja di situ. Kamu bisa cari tahu sendiri. Terus gimana Mbah? Kalau benar ada tumbal, apa nggak bahaya buat saya Mbah? Saya takut malah kebawa-bawa, apalagi tiap hari saya kerja di sana. Makanya saya bilang, menurut saya sih, mending kamu cari kerjaan yang lain aja. Itu lebih aman. Anggap aja buat antisipasi, supaya kamu nggak ikut kena bala kalau memang ada tumbal atau hal yang buruk dari pesugihan itu. Gimana ya Mbah? Saya tuh sebenarnya udah nyaman kerja di situ. Bosnya baik, nggak pernah marah-marah, gajinya juga lumayan gede. Kalau saya keluar, saya belum tentu bisa dapat kerjaan sebagus itu lagi Mbah. Zaman sekarang kan susah cari kerja Mbah. Saya ngerti, rezeki memang nggak gampang dicari. Tapi ingat, kenyamanan dan gaji besar itu nggak sebanding kalau nyawamu jadi taruhannya. Kalau kamu nggak mau pindah dan masih mau kerja di situ, ya hati-hati saja dan banyak berdoa. Tapi kalau sampai terjadi apa-apa sama kamu, itu sudah jadi resikonya dan kamu harus tanggung sendiri tuh. Di hari berikutnya, dia kembali bekerja seperti biasa, namun gangguan tetap dirasakan oleh Tia. Dia kemana ya? Di dapur kok nggak ada? Tolong! Tolong! Itu kan suaranya Tia. Kayaknya dari arah toilet, tapi kenapa dia teriak-teriak? Aku samperin aja deh. Tolong! Tia, Tolong! kamu kenapa sih? Tolong! Kok tadi teriak-teriak minta tolong segala? Padahal pintu kamar mandinya nggak dikunci. Tapi tadi itu beneran nggak bisa aku buka dari dalam kok. Kayak ada orang yang nahan. Bahkan aku dengar kayak ada orang yang sengaja ngunci pintunya. Hah? Halu kali kamu Tia. Mana ada orang lain yang iseng ngunci toilet kayak gitu? Lagian tadi nggak ada siapa-siapa kok di sekitar sini. Aku nggak halu kok, Wi. Aku yakin banget tadi ada suara kayak kunci diputar dari luar. Makanya aku panik. Tapi aku perhatiin akhir-akhir ini kamu sering kelihatan kayak orang ketakutan, kayak lagi ngelihat hantu gitu. Memangnya ada apa sih Tia? Aku baik-baik aja kok. Cuma mungkin kecapean aja sih. Jadi nggak usah mikir yang aneh-aneh, Wi. Tapi aku serius loh. Wajahmu tuh pucat terus. Tatapanmu kadang kosong. Aku sampai khawatir sendiri. Makasih udah perhatian, Wi. Sebenarnya ada sesuatu yang mau aku kasih tahu ke kamu. Apa tuh? Aku rencananya mau resign bulan ini, Wi. Hah? Resign? Serius kamu, Tia? Kok mendadak banget? Alasannya kenapa? Kamu nggak betah ya kerja di sini? Bukan gitu, Wi. Aku nyaman kok kerja di sini. Aku juga seneng sama kalian. Tapi aku pengen cari kerjaan lain aja. Mungkin yang lebih cocok buat aku. Aduh, sayang banget, Tia. Aku pikir kamu bakal lama kerja di sini. Kamu kan rajin orangnya. Terus ramah sama pelanggan. Terus juga udah percaya sama kamu. Kalau kamu pergi, pasti kerasa banget kehilangan kamu. Aku sebenarnya juga berat, Wi, tapi aku udah mutusin. Mudah-mudahan aku bisa dapat jalan yang lebih baik setelah ini. Ya udah, kalau itu memang keputusan kamu, aku cuma bisa dukung. Tapi tolong jaga diri kamu ya. Makasih, Wi.
Permisi Bu, boleh saya bicara sebentar? Ada yang mau saya sampaikan. Saya mau menyampaikan sesuatu yang cukup penting. Oh ya Tia, ada apa emangnya? Saya berniat untuk mengajukan resign dari pekerjaan ini Bu, tapi saya tetap akan bekerja sampai akhir bulan ini, supaya ada waktu kalau Ibu mau cari penggantinya. Resign? Kok tiba-tiba banget? Emangnya kenapa kamu kok mendadak minta resign? Ada masalah tak di tempat kerja ini? Atau ada sesuatu yang kurang cocok? Bukan begitu Bu, sebenarnya saya merasa nyaman kok kerja di sini. Cuma orang tua saya ada rencana pindah ke Cirebon. Di sana orang tua mau buka usaha sendiri, semacam toko kelontong, dan saya diajak untuk ikut membantu sekaligus mengelola usaha itu. Jadi mau tidak mau, saya harus ikut Bu. Oh, jadi gitu alasannya. Jadi kamu mau ikut orang tua kamu. Jujur saja ya Tia, saya tuh sangat menyayangkan keputusan kamu ini. Dari awal kamu kerja, saya sudah melihat kamu itu rajin dan bisa cepat belajar. Terus jarang ada karyawan seperti kamu. Saya merasa terbantu sekali dengan adanya kamu di sini. Iya Bu, saya sebenarnya berat juga ninggalin rumah makan ini. Soalnya saya sudah betah kerja di sini, sudah terbiasa dengan suasana dan teman-temannya juga. Masalahnya itu mencari pengganti karyawan tuh nggak gampang Tia. Apalagi sekarang tempat makan lagi rame-ramenya. Kalau kamu keluar, jujur saya pasti akan kesulitan. Itu sebabnya saya tidak bisa begitu saja mengizinkan kamu resign. Tapi saya nggak bisa nolak permintaan dari orang tua. Saya juga seneng kalau Ibu merasa terbantu. Saya benar-benar minta maaf Bu, kalau keputusan saya ini bikin Ibu keberatan. Kalau soal itu, coba pikir baik-baik lagi. Mungkin kamu bisa tetap kerja di sini tanpa harus resign kan? Saya tidak rela kehilangan karyawan kayak kamu. Apa jangan-jangan karena gajinya kurang? Kalau kurang, saya tambahin deh. Tapi Bu, saya juga harus memikirkan orang tua saya. Mereka sudah berharap banyak sama saya untuk ikut ke Cirebon. Jadi kalau saya bertahan di sini, orang tua saya pasti kerepotan. Kalau soal gaji, saya nggak ada masalah. Justru saya bersyukur dengan gaji yang sekarang. Ya sudah, kalau memang begitu, saya tidak bisa memaksa. Tapi setidaknya kamu masih mau bekerja sampai akhir bulan ya, supaya saya punya waktu mencari pengganti dan melatih mereka. Iya Bu, itu sudah jadi niat saya. Saya akan tetap kerja dengan sebaik-baiknya sampai akhir bulan. Dan semoga setelah itu, Ibu bisa dapat karyawan baru yang lebih baik dari saya. Tak lama dari Tia berpamitan resign, tiba-tiba Tia jatuh sakit tanpa ada sebabnya. Aduh, kenapa kakiku sakit banget? Kayaknya aku nggak bisa kerja dulu dengan kondisiku seperti ini. Aku harus minta izin ke puskesmas. Halo Tia, ada apa telepon pagi-pagi gini? Iya Bu, maaf ganggu waktunya. Saya telepon karena mau izin dulu Bu. Soalnya hari ini saya nggak bisa masuk kerja. Oh gitu, kenapa Tia? Kamu ada urusan atau gimana? Bukan Bu, sebenarnya saya kurang enak badan dari semalam. Badan saya meriang, terus kepala pusing, dan kaki saya juga sakit Bu. Kayaknya kalau dipaksain kerja, takutnya malah makin parah Bu. Waduh, iya jangan dipaksain. Kesehatan kamu lebih penting Tia. Kalau badan udah nggak fit, kerja pun nanti hasilnya juga nggak maksimal. Mending kamu istirahat aja dulu di rumah. Kalau perlu, periksa ke dokter biar jelas sakitnya apa. Iya Bu, saya juga nggak nyangka kalau bakalan sakit. Saya rencananya juga habis ini mau ke rumah sakit Bu, dekat rumah untuk cek kesehatan. Ya udah, kamu jangan mikirin kerjaan dulu, biar teman-teman yang lain yang handle. Yang penting kamu fokus istirahat sampai sembuh. Siap Bu, saya minta maaf kalau hari ini jadi ngerepotin teman-teman di tempat kerja karena saya nggak masuk. Nggak apa-apa Tia, namanya juga manusia, kadang juga sakit, ya itu wajar. Kamu kan juga biasanya rajin masuk, jadi nggak masalah kalau sekali-sekali izin karena sakit. Terima kasih banyak Bu, sudah mengizinkan saya untuk istirahat dulu. Semoga besok atau lusa saya sudah bisa kerja lagi. Iya. Di lain hari, Tia pun akhirnya dibawa ke rumah sakit karena kondisinya yang semakin parah.
Tia, gimana keadaanmu? Bibi lihat kok, wajahmu kelihatan pucat sekali. Bibi jadi khawatir. Ya masih gini-gini aja, Bi. Badan lemas, terus kadang demam, tiba-tiba sakitnya pindah-pindah juga. Ya Allah, Tia. Terus kata dokter apa? Udah ada hasil pastinya belum? Itu dia, Bi. Dokternya juga sampai bingung. Katanya ini baru pertama kali beliau nanganin kasus kayak aku. Semua hasil laboratorium normal, tapi aku tetap ngerasa sakit terus. Makanya dokter bilang mungkin perlu pemeriksaan lebih lanjut, tapi belum ada kepastian. Kok aneh banget ya? Kalau medis saja bingung, berarti bisa jadi ada hal lain. Kamu sabar ya, Tia. Bibi jadi kepikiran. Kepikiran apa, Bi? Gini, Tia. Bibi rencana mau minta tolong ke Mbak Suryo yang tinggal di Majalengka itu, yang kemarin Bibi ajak kamu ke sana. Mbak Suryo, kalau memang bisa bantu nyembuhin aku, ya nggak apa-apa. Kamu nggak usah khawatir. Yang penting kita tetap ikhtiar. Usaha medis tetap dijalankan, tapi juga doa. Iya, Bi, aku ngerti. Soalnya jujur aja, sakit ini bikin aku nggak bisa kerja dan nggak bisa aktivitas lain. Makanya kamu jangan terlalu dipikir berat. Sekarang biar Bibi yang usaha minta bantuan ke Mbak Suryo. Mudah-mudahan ada titik terangnya. Makasih ya, Bi. Aku bener-bener nggak tahu harus gimana lagi. Kadang malam-malam aku sampai nangis sendiri. Bibi doakan kamu semoga cepat sembuh, Tia. Dan semoga ini jadi ujian supaya kamu makin kuat. Amin. Makasih banyak, Bi, atas doanya. Loh, tumben kamu datang ke sini pagi buta. Ada urusan apa lagi? Gini Mbah, saya ini mau minta tolong. Ponakan saya Tia lagi sakit. Sakitnya itu aneh. Dokter pun bingung. Katanya baru pertama kali menangani kasus seperti ini. Saya jadi khawatir Mbah, makanya saya datang ke sini. Sudah kuduga. Ini gara-gara dia masih keras kepala. Padahal dulu sudah aku peringatkan, jangan terus-terusan kerja di tempat itu. Tapi ya begitulah anak muda, kadang pikirannya susah dibelokkan. Sekarang baru tahu kan akibatnya. Memang apa hubungannya Mbah sama tempat kerja Tia? Tempat kerjanya itu ada yang pakai pesugihan, makanya aku suruh Tia berhenti dari situ. Kalau sudah begini, urusannya bisa panjang dan berbahaya. Pesugihan. Jadi sakitnya Tia ini bukan penyakit biasa Mbah. Pantesan dokter aja sampai bingung. Betul, ini bukan sakit biasa. Yang menyerang dia itu ilmu hitam dari pesugihan, dan Tia sudah ditargetkan untuk dijadikan tumbal. Kalau begitu, saya mohon tolong keponakan saya, Mbah. Saya kasihan, dia masih muda, masih panjang harapannya. Memangnya apa tidak ada jalan lain, Mbah? Sebenarnya saya bisa bantu, tapi kamu harus tahu, resikonya sangat besar. Kalau aku melawan pesugihan itu, maka salah satu pihak harus ada yang meninggal dunia. Tolong bisa jelaskan biar saya paham, Mbah. Gini, kalau aku berhasil mengalahkan pesugihan itu, maka pelaku pesugihan akan mati. Tapi sebaliknya, kalau aku kalah, maka Tia yang akan jadi taruhannya, dan nyawanya bisa melayang. Jadi sebesar itu ya Mbah resikonya? Benar, kalau tidak segera ditangani, lambat laun tubuhnya akan habis digerogoti. Itu memang cara pesugihan menagih tumbal. Jadi cepat atau lambat, dia tetap dalam bahaya. Lalu bagaimana baiknya Mbah? Saya takut kalau sampai dia jadi korban. Kamu nggak usah panik, saya akan bantu dan berusaha semaksimal mungkin untuk menolong Tia. Di lain waktu, Mbah Surya berusaha melawan pesugihan tersebut menggunakan ilmunya untuk menolong Tia dari target tumbal. Assalamualaikum, Tia. Gimana kabarnya hari ini? Udah mendingan belum? Waalaikumsalam, Wi. Alhamdulillah, aku udah lumayan baik kok. Kata dokter, kalau kondisiku stabil terus, besok aku udah boleh pulang. Wah, syukurlah. Aku ikut seneng banget dengarnya. Soalnya kemarin-kemarin aku khawatir banget sama kamu. Kirain sakitmu makin parah sampai dibawa ke rumah sakit. Iya, aku juga bersyukur banget. Tapi jujur, aku masih bingung, Wi. Soalnya pas dokter periksa, hasilnya nggak nunjukin penyakit apa-apa. Kayak nggak ketemu penyebab pastinya gitu. Hah? Maksudnya gimana? Jadi sebenarnya kamu sakit apa sih? Nah itu dia. Aku juga nggak tahu. Dokternya bilang
sekarang semua tes normal, nggak ada tanda-tanda penyakit serius. Tapi ya entahlah kenapa aku bisa sampai drop gitu, aneh banget. Tapi yang penting sekarang kamu udah baikan, jadi jangan dipikir terlalu berat. Kadang tubuh juga butuh istirahat. Mungkin kemarin-kemarin kamu kecapean. Ya mungkin sih. Ya sebenarnya aku kesini mau ngasih kabar, tapi ini kabar duka. Hah? Kabar duka? Maksudnya apa nih? Siapa yang meninggal? Bu Sukma, ya. Tadi pagi beliau meninggal dunia. Innalillahi. Serius sih? Kok bisa sih? Emang gara-gara apa meninggalnya? Katanya sih karena serangan jantung. Udah sempat dibawa ke rumah sakit, tapi nyawanya nggak tertolong. Ya Allah, pas terakhir aku ketemu, beliau sehat-sehat aja. Nggak nyangka bisa secepat ini perginya. Iya, aku juga kaget banget waktu dengar kabarnya. Karyawan yang lain juga shock. Kasihan keluarganya ya. Semoga mereka diberi ketabahan. Amin. Besok rencananya langsung dimakamkan. Kalau kamu udah pulang dan cukup kuat, mungkin kita bisa takziah bareng. Iya, Wi. Insya Allah. Aku masih nggak nyangka aja. Ternyata hidup dan mati emang rahasia ilahi. Betul, Tia. Makanya kita harus banyak-banyak bersyukur dan jaga diri. Hidup ini benar-benar nggak ada yang tahu. Iya, Wi. Aku jadi makin sabar sekarang.